Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada kalanya kita mengabsen terlebih dahulu. Baik, yang pertama Anida, Febri Maulana, Sudirman, dari semua kan? Alhamdulillah. Baik, di sini ada yang tahu kita tentang materi apa? Tentang apa? Surah Duha. Baik. Adapun judul kita pada hari ini yaitu tentang memahami isi kandungan surah Duha. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang surah Duha ini, yang pertama, mampu menyebutkan surah Duha dengan benar. Yang kedua, mampu menyebutkan harakat sederhana, fathah, kasroh, dan doma dengan baik. Yang ketiga, mampu menuliskan surah Duha dan harokatnya. Yang keempat, mampu melafalkan Al-Quran surah Duha dengan baik. Baik, di sini Bapak ingin menyampaikan ada yang hafal tentang surah Duha. Kalau dapat, Bapak persilakan dengan maju ke depan. Surah Duha. Yang hafal surah Duha? Dapat. Maju. Majulah surah Duha. Maju. 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minad dunya wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ilam a'abna fa'amal yatima fala taqhar wa amas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits sadaqallahu al-'azim. Terima kasih kepada 5. Tepuk tangan, Nak. Itulah materi kita tentang surah Duha yang dibacakan oleh saudara kita yaitu Bima. Adapun maksud dari surah Duha ini yaitu pada ayat pertama sampai 3 yaitu sumpah Allah dengan 2 waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam setelah sunyi, bahwa Allah tidak meninggikan Rasulullah dan tidak juga membencinya. Selanjutnya pada ayat keempat yaitu berita bahwa akhir perjuangan Rasulullah akan menemui kejayaan meskipun permulanya penuh kesulitan. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan hidup dunia. Selanjutnya pada ayat kelima, bahwasanya Allah berjanji akan memberikan karunia yang besar sehingga Rasulullah menjadi sangat kuat. Selanjutnya pada ayat ke-6, 7 sama 8, bahwasanya bukti Allah, kasih sayang Allah kepada Rasulullah yang sebagai seorang yatim piatu dilindungi, seorang yang bingung diberikan petunjuk, seorang yang miskin diberikan kecukupan. Selanjutnya pada ayat ke-9 ke-10, bahwasanya Allah melarang bersikap semena-mena terhadap anak yatim dan larangan menghardik peminta-minta. Selanjutnya pada ayat ke-11, perintah menyebut-nyebut nikmat Allah dengan cara bersyukur. Baik, di sini sebelum itu Bapak ingin bertanya, apakah kalian tahu bahwasanya itu Duha diturunkan di mana? Di kota mana? Di mana? Apa? Oke, tepuk tangan kepada Alfiansa.
Tuhan. Setelah 10 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yaitu turunnya surat Al-A'la, kemudian disusul dengan surat Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Fajr dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terjadi masa di mana wahyu terputus beberapa waktu. Pada tahun keempat kenabian, wahyu sempat terputus cukup lama. Masa kekosongan wahyu ini dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Nabi Muhammad SAW merasa gelisah karena hal tersebut. Beberapa kali beliau pergi ke Gua Hiro, namun belum nampak tanda-tanda turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meski demikian, Rasulullah SAW tak lantas putus asa. Beliau terus datang ke Gua Hiro selama beberapa kali. Beliau menunjukkan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala lewat wahyu yang diturunkannya melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan Nabi Muhammad SAW sempat jatuh sakit sehingga tidak bisa melaksanakan sholat malam selama 1 atau 2 malam karena memikirkan hal ini. Dan hati beliau gelisah mengapa wahyu tidak lagi turun. Khadijah, istri Rasulullah, selalu setia menemani dan menenangkan hati Rasul. Khadijah meyakinkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan selalu memberi semangat agar tidak putus asa dalam menunggu wahyu selanjutnya. Kaum kafir Quraisy yang memperhatikan bahwa Rasulullah SAW sedang dilanda kegelisahan merasa kegirangan. Kesempatan ini mereka gunakan untuk mengejek beliau. Mereka menyebarkan isu bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Suatu hari seorang wanita Quraisy mendatangi Rasulullah SAW dan mengejek bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggalkan beliau. Hei Muhammad, sungguh kasihan sekali engkau. Temanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Teman yang dimaksud wanita Quraisy tersebut adalah malaikat Jibril. Ketidakdatangan Jibril untuk menemui Rasulullah SAW selama berbulan-bulan membuat Rasulullah SAW sedih dan gelisah. Di kota Mekah, orang-orang kafir mulai membicarakan hal serupa dengan yang dikatakan wanita tersebut. Dia telah meninggalkan Muhammad. Iya benar, sudah lama Muhammad tidak bertemu dengan setannya itu sampai jatuh sakit. Jamil, istri dari Abu Lahab, kemudian mendatangi Nabi dan ikut-ikutan mengejek keponakannya. Ya Muhammad, menurut pendapatku, temanmu telah meninggalkanmu. Sudahlah, lebih baik kamu mengikuti nenek moyang kita. Semua ejekan dari kaum musyrikin yang ditujukan kepada Rasulullah SAW membuat beliau semakin sedih. Masa Hadratul Wahyi ini akhirnya selesai dengan turunnya wahyu surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Ayat-ayat ini menepis tuduhan kaum musyrikin bahwa Allah meninggalkan nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang artinya, demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi gelap, Rabbmu tidak meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu, dan sesungguhnya hari akhir itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, permulaan. Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Surat Ad-Duha terdapat pada juz ke-30 dengan 11 ayat. Surat Ad-Duha ini termasuk pada surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Surat ini berisi tentang pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala
terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah terhenti walau sekejap, serta menepis anggapan kaum kafir Quraisy bahwa beliau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Duha ayat 1 hingga 5. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hal yang terjadi pada diri kita, seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman dalam kegelisahan. Wallahu a'lam bishawab. Tentang dua. Baik, di sini kita ada 4 kelompok, masing-masing kelompok mengamati hasil dari video kita. Buka bukunya, kemudian tuliskan hasil mengamati tentang video ini, apa yang kalian pahami tadi. Buat nama kelompok yang satu aja perbedaannya. Kamu diskusi dengan kelompok yang di atas lembar aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Siap. Baik. Dari kelompok 1 membacakan hasil dari diskusi dari pemahaman kita, materi kita tentang memahami gangguan doa. Silakan dari kelompok 1. Tangan. Selanjutnya kelompok 2. Pada masa itu Nabi Muhammad jadi kafir. Terus Nabi Muhammad menjadi pertama dari kedua. Lalu Nabi Muhammad datang kedua Nabi berbesar. Lalu dijelaskan oleh Abdullah. Baik, tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Lagi kelompok. Pada Aldo.
sampaikan dari hasil video itu yang pertama bahwasanya surah Duha diturunkan di kota Makkah. Kemudian surah Duha berisi tentang 11 ayat. Mengapa diturunkan surah Duha ini? Karena pada saat itu lama turunnya asbabun nuzul tentang surah Duha. Di situ datanglah wahyu bahwasanya ada demi bahwa waktu malam telah sunyi bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah dan tidak juga membencinya. Kemudian Allah akhir perjuangan Rasulullah akan memenuhi kejayaan meskipun permulanya penuh kesulitan. Selanjutnya Allah berjanji akan memberi karunia yang besar sehingga Rasulullah menjadi puas. Selanjutnya bukti kasih sayang Allah kepada Rasulullah yang sebagai seorang anak yatim dan dilindungi, seorang yang bingung diberi petunjuk, seorang yang miskin diberikan kecukupan. Itulah hasil dari video kita. Selanjutnya di sini untuk memahami tentang materi kita, ini Bapak akan ngasih kertas. Baik, di situ Bapak mengasih lembar materi tentang surah Duha ini untuk mengasah bagaimana kemampuan anak Bapak tentang memahami isi kandungan surah Duha. Baik, situ ada kertas kosong, situ ada untuk mengisi jawabannya enak. Baik, Bapak kasih waktu 15 menit.
kasih anak udah menjawab tentang hasil pemahaman kita tentang surah Ad-Duha ini. Adapun tujuan kesimpulan kita tentang surah Ad-Duha ini yaitu kita selalu rendah hati dan tidak boleh mengejek sesama manusia. Karena baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh saudara Gapa pada Islam. Nih,